Halo, tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 3. Halo, testing 1 2 3 tes. Iya, Pak. Ya. Oke, kita mulai ya. Saya tepat waktu karena maghrib lalu nanti isya lagi. Saya nak menunggu semuanya masuk. Berapa ada aja saya jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjutkan pertemuan kita sesuai topik dan bahan sudah saya kirim, yaitu masalah DSS, yaitu sistem support system. Nah, jadi Anda nanti prakteknya juga ada ini, tapi dalam metode, ada 4 metode ya, bagaimana sistem pendukung pengambilan keputusan. Nah, ini teorinya dulu. Nah, minggu depan baru saya kasih contoh bagaimana DSS ini bekerja. Nah, DSS bahasa asingnya, bahasa Indonesia kitanya apa? Sistem pendukung keputusan. Nah, itu dia bahasanya. Nanti di buku putih silakan Anda baca dan dilihat. Nah, di slide berikut menjelaskan bahwa definisi dari DSS itu menurut Simon tipenya ada 2. Nah, ada keputusan yang terprogram, ada yang keputusan tidak terprogram. Nah, apa bedanya dari yang 2 ini? Nah, kalau menurut Simon, ini keputusan yang repetitif dan rutin atau ya sifatnya sering berulang, dan dia mempunyai sebuah definisi prosedur. Jadi ada prosedurnya di dalam keputusan yang sudah terprogram ini. Nah, jadi sepertinya kalau kita lihat contoh yang sederhana aja, yaitu tentang apa namanya ini, cara saya kuliah ini atau setiap minggunya itu dikenal dengan yaitu semacam keputusan yang terprogram tadi. Jadi selama 1 semester kita sudah rutin dan berulang. Dia mempunyai suatu aturan keputusan. Nah, lalu bagaimana yang keputusan tidak terprogram? Nah, ini sifatnya ibarat sebuah novel dan keputusan ini tidak terstruktur. Nah, kalau tidak terstruktur ya, ibarat kalau istilah saya ini ilmu kocek. Nah, bila takana meloncek. Dia tahu keputusan seperti mendadak. Seperti saya misalnya, nanti kita kuliah ya. Nah, itu. Atau kita batal kuliah ya. Itu.
Jadi ini suatu metode yang juga bisa menghandle suatu masalah, tetapi sifatnya sementara ya, tidak rutin. Nah, jadi dua jenis keputusan ini menurut Simon ya, ada yang keputusan terprogram dan ada yang tidak terprogram. Nah, ini menurut Simon ya, bukan menurut saya. Nah, DSS menurut Simon juga perlu kita ketahui bahwa dalam pemecahan masalah, fase Simon itu ada 4 tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu apa? Itu semacam intelligence. Nah, intelligence itu apa? Di mana kita mencari kondisi-kondisi yang ada di lingkungan suatu eh, atau instansi atau sistem yang sedang ada masalahnya. Ini disebut atau dikatakan juga sebuah pemecahan solusinya. Jadi bagaimana kita mencari kondisi pemecahan masalah dalam lingkungan tadi. Nah, ini fase intelijen. Jadi kita di dalam satu menyelesaikan masalah, kita cari dulu apa katanya, kita survei ya, atau intel ya, seperti intel bekerja. Nah, kemudian ini dalam perancangan. Nah, dalam merancang kita perlu melakukan apa? Ada penemuan, pengembangan, dan menganalisa permasalahan-permasalahan dari suatu aksi. Nah, ini yang dilakukan di dalam perancangan ini. Nah, kemudian di tahapan yang ketiga, Maaf Pak, ya. Memang nggak tampil PowerPoint-nya Pak. Oh, saya stop tadi ya. Ya, sudah. Oke Pak. Oke, jadi ini tadi di intelijen. Yang kedua saya lanjutkan aja. Tadi suaranya juga ada. Kemudian dalam perancangan, kita harus melakukan inventing, developing, dan menganalisa pemecahan masalah dalam suatu aksi. Nah, jadi pekerjaan tahap pertama dilanjutkan dengan tahap kedua. Jadi bagaimana kita menemukan, mengembangkan, dan menganalisa masalah yang kita temukan. Nah, itu dalam tahapan Simon ya. Nah, lalu tahapan yang ketiga yaitu melakukan seleksi dari suatu ketentuan aksi yang sudah ada di dalam perancangan tadi, atau sesuatu action yang sudah tersedia. Nah, jadi kita mengambil keputusan itu yang mana. Ini kalau kita mau milih kerja ya, ada 3 alternatif, mana yang mau kita pilih. Atau Anda mungkin memilih kekasih, yang mana yang Anda pilih, kaya, sedang, atau miskin. Nah, kalau Anda pilih yang kaya, bantuannya agak kurang. Ambil yang menengah, ya serba menengah. Ambil yang miskin, rancak, tapi ya mungkin Anda melihat keuangannya. Nah, itu serba dilema nanti. Ini mengambil keputusan itu, ya, itu resikonya harus sudah Anda hadang. Jadi yang keempat, review. Nah, review ini bagaimana kita melakukan pemilihan pada masa yang sudah berlalu atau melihat kepada kejadian yang sudah berlalu. Nah, ini yang harus Anda perhatikan di dalam fase Simon ini. Ya, ini pemecahan masalah menurut Simon. Nah, kita lanjut. Lalu definisi dari DSS itu apa? Nah, sifatnya bagaimana dan apa yang dilakukan dalam DSS? Secara umum, bahwa DSS itu yaitu semacam sistem yang melakukan pengambilan keputusan pemecahan masalah dan kapabilitas komunikasi untuk yang sifatnya masalah semi terstruktur. Nah, seperti mana yang semi terstruktur tadi itu? Ya, bisa yang seperti yang pertama tadi, yang terprogram. Lalu secara spesifik, definisi DSS itu bagaimana? Nah, ini dia yang spesifiknya. Sebuah sistem yang mendukung kegiatan manajer secara pribadi atau relatif dalam bentuk kelompok kecil dari pekerjaan manajer. Seperti pemecahan masalah kelompok di dalam penyelesaian masalah dari bentuknya yang semi terstruktur dengan menentukan informasi atau membuat sesuatu saran yang keputusan yang spesifik. Nah, ini yang cocok yang artinya definisi DSS itu. Jadi sifatnya relatif kecil ya, grup. Nah, tetapi mendukung ini. Nah, jadi kalau skopnya besar kita tidak bisa pakai yang ini. Ini skopnya yang kecil kalau yang definisi ini. Tapi
Tapi kalau skopnya besar, ambil yang ini. Itu dari segi definisi ya. Lanjut, kita lihat. Nah, ini. Ada pula konsep DSS ini menurut Sigori dan Scott Martin. Ya, ini tahun 71, 10 tahun sebelum sesudah MIS populer. Nah, jadi DSS ini lahir setelah 10 tahun MIS ya. Nah, sebenarnya mata kuliah DSS ini dulu ada di Dharma Andalas, tapi karena perubahan kurikulum ya hilang. Ya, ini sifatnya mata kuliah pilihan dulunya. Nah, kemudian jenis keputusan menurut si Gori dan Scott. Nah, ini ada dalam 3 pemecahan masalah. Nah, jadi ini lebih terstruktur lagi menurut si Gori dan Scott. Nah, kalau yang pertama katanya pemecahan masalah yang terstruktur. Nah, ini bisa melakukan pemecahan masalah dalam bentuk algoritma atau decision rule. Nah, nanti dalam praktek mungkin saya bisa melihatkan, bentar ya. Ya, mungkin seperti ini, saya stop ini. Seperti ini nantinya. Ya, ini di praktek nanti saya ambilkan. Ini contohnya. Decision rule, ya, pohon keputusan, ya, seperti itu kira-kira yang terjadi di situ. Ya, seperti ini, tabel keputusan. Oke, contoh dulu ya sementara. Nah, lanjut. Kita masuk ke yang tadi kembali. Sorry. Nah, itu dia. Kemudian unstructured. Nah, ini keputusan yang tidak terstruktur, yang tidak ada di dalam Simon tadi. Nah, yang pertama tadi ya, tolong diingat yang Simon tadi ini menurut Sigori ya. Nah, lalu ada juga keputusan semi struktur. Nah, ini sesuai dengan definisi yang tadi, yaitu yang mempunyai terstruktur dan unstructured. Jadi gabung kedua-duanya. Nah, jadi tentunya di dalam pengambilan keputusan ini, tentunya kita sesuaikan, tidak harus kita paksakan. Nah, lihat organisasi dari suatu perusahaan tersebut. Oke, nah kita lanjut. Nah, ini matrik dari Sigori dan Scott tadi, kalau dilihat dari segi pemecahan masalah terstruktur dan dari segi level manajemen. Nah, jadi Anda bisa melihat, yang ini terbagi 3 tadi, ini level operasional, manajemen kontrol, strategi planning. Nah, apa yang terlibat dalam matrik ini? Ya, seperti gambarannya ada di sini, ya, kelompoknya masuk ke account receivable, order, inventory, ini masuk kepada yang terstruktur. Nah, sementara di dalam pengontrolan manajemen, ini bagaimana kita melakukan ini, budget dan peramalan dalam waktu yang singkat. Nah, kalau dalam strategi planning yang ini bagaimana kita melihat striker fleet mix-nya, bauran dari aktivitas yang kita inginkan. Nah, dan ini juga kita melihat kepada data warehouse atau lokasi pabrik. Nah, jadi makanya ada yang buat pabrik itu jauh, ada yang dekat. Nah, itu tergantung kepada strategi planning ya. Nah, lalu kalau Anda lihat lagi yang di bawah ini, jadi ini terbagi atas di mana yang terstruktur, di mana yang unstructured. Nah, ini juga pernah kita bahas di dalam pertemuan keberapa dulu itu. Ya, tolong diingat ini sudah ada. Nah, jadi semua yang ada dalam matrik ini tentunya sebelum-sebelumnya ada kaitan. Nah, ini berkaitan dengan promosi nanti, itu marketing mix lagi. Nah, sekalian ini Anda perhatikan dalam bentuk matrik dari Gori dan Scott Martin tadi. Nah, kemudian ada juga lagi menurut si Alter. Nah, Alter menemukan DSS ini di tahun 76. Dia seorang mahasiswa doktoral S3 maksudnya. Nah, dalam ini dia membuat sebuah taksonomi. Ya, bagaimana dia membuat taksonominya? Dia buat DSS itu menjadi 6 tipe. Ya, kalau yang tadi si Gori dan Scott 3 ya. Kalau menurut siapa yang tadi yang pertama 2. Nah, mana yang bagus? Nah, semuanya tentu tergantung kepada pemakai. Ini didasarkan kepada 56 studi kasusnya. Nah, lalu klasifikasi DSS didasarkan atas apa? Nah, ini dia kita lihat 6 itu. Nah, menurut si Alter, pemecahan masalah itu di dalam perusahaan bisa dilihat dari yang paling rendah kepada yang paling tinggi. Nah, apa tahapan yang dilakukan menurut si Alter? Nah, kita memanggil atau mengumpulkan elemen-elemen informasi. Nah, setelah itu ngapain lagi?
mengumpulkan elemen file. Jadi Anda harus paham file, harus paham elemen. Jadi kalau kita definisikan secara ilmu komputer, ini sama dengan atribut. Nah, seperti Anda belajar praktek Microsoft Access, ini sama dengan field. Ya, tolong dipahami yang seperti itu. Ini sama dengan file, sudah harus Anda ketahui. Makanya dasar mengambil SIM itu harus paham dengan komputer sebenarnya. Lalu bagaimana kita membuat laporan dari multi file? Nah, makanya dalam prakteknya perlu saya membuat beberapa tabel. Nah, untuk praktek yang sebelumnya mungkin Anda lihat akuntansi, apalagi kemarin KRS, LS itu ya. Nah, kemudian estimasi untuk menunjukkan suatu keputusan yang confidence atau yang konsekuen. Nah, jadi ini langkah yang dilakukan oleh si alters. Kemudian menyajikan keputusan, terakhir membuat keputusan. Nah, begitu cara membuat keputusan. Jadi bukan sembarangan, ya. Nah, jadi kalau seperti contoh kemarin wali kota Padang membuat keputusan itu tidak melewati proses ini. Dilarang orang sholat hari raya. Sementara kita sudah ini selama puasa sembahyang itu di masjid rapat dan tidak pakai masker lagi. Jadi saya kalau cerita masalah COVID, saya tidak setuju sebenarnya dengan COVID, tapi ya sudahlah, kita harus melihat apa yang terjadi aja lah. Oke, nah sekarang ini, kenapa penting daripada ini studi alter ini? Jadi dari penelitiannya itu istilahnya, yaitu mendukung konsep pengembangan sistem yang menunjukkan suatu keputusan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan. Kenapa pentingnya lagi? Yaitu bisa membuat sesuatu DSS yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan dan jenis aplikasi yang dibutuhkan juga dari suatu perusahaan. Nah, jadi nanti bisa Anda lihat dalam prakteknya. Lalu kalau kita lihat dalam bentuk gambar gambar tabel atau grafik seperti inilah yang dibuat oleh si Alter tadi. Ya. Nah, jadi ini dari yang paling sedikit sampai kepada yang paling banyak dan ini merupakan suatu pendukung pengambilan keputusan menurut tipe Alter. Saya lebih setuju ini daripada yang sebelumnya tadi. Berikut tujuan DSS itu sebenarnya apa? Untuk menentukan pemecahan masalah semi terstruktur. Nah, lalu DSS ini perannya mendukung, bukan menggantikan peran manajer. Jadi manajer itu selalu ada. Ya, seperti kita kerja zaman sekarang, komputer ada, lalu tetap dibantu oleh para operator atau para admin di dalam pelaksanaan kerjanya. Jadi seperti online sekarang, itu manajernya selalu ada, tetapi tenaga kerjanya sudah mulai berkurang. Kemudian kontribusi keputusan yang efektif dan juga lebih efisien. Nah, itu menurut tujuan dari DSS. Kita lihat model DSS itu. Di dalam belajar SIM, kita selalu harus paham dengan database. Nah, dari database itu kita berangkat, lihat alur panahnya, merah informasi, putih data, jadi berpacu data dan informasi. Tetapi dia berawal dari data. Data dimasukkan database, lalu diproses dalam suatu model, ada model matematik, dan nanti ditulis dalam bentuk laporan atau menggunakan software, ada yang personal, ada yang kelompok, grup DSS. Nah, kemudian hasilnya itu digunakan ini secara grup dan ini juga secara individu. Nah, ini di dalam perusahaan digunakan DSS dan bahkan di luar perusahaan juga digunakan DSS. Nah, itu pahami model DSS. Contents database itu apa? Jadi Anda harus paham dengan 3 bentuk subsistem software. Ada yang laporan tertulis, ada yang model matematik, ada yang groupware atau GDSS tadi. Nah, lalu yang paling penting bagi Anda di sini apa? Spesial laporan, prodik laporan, ini COBOL nggak usah, karena Anda tidak paham. Yang perlu Anda ketahui DBMS ini. Ya. Nah, model matematik Anda menggunakan simulasi, ya. Dan ini juga menggunakan spesial model bahasa, ya, atau mungkin Anda orang ekonomi menggunakan, saya tidak
pernah melihat di ekonomi Anda menggunakan metode apa QM, ya QM itu juga lebih bisa mendukung untuk pekerjaan yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, lalu bagaimana? Ini GDSS lagi ya, yang tadi DSS ini Group Decision Support System memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah. Nah, dia akan memberi pengaruh dalam bentuk komunikasi. Jadi kalau bersama kita kan orang terpengaruh ya, dan juga memberikan pengaruh dalam bentuk fokus diskusi dan tidak banyak membuang waktu, ya sedikit waktu yang terbuang. Di zaman sekarang, contoh saya mengajar Anda diskusi dengan grup saja, ya. Tetapi kadangkala kalau Anda tidak membaca informasi di grup, ya tertinggal. Kalau Anda tidak ikut, berarti Anda yang tidak tidak fokus dengan diskusinya. Nah, bagi saya, Anda mau masuk Zoom dengan saya atau tidak, ya ini segala sesuatunya bagi Anda aja. Ya, tidak saya paksakan. Nah, masalah absen, tidak usah Anda khawatir, saya juga bisa bantu. Masalah nilai saya juga bisa bantu, tetapi Anda harus paham apa yang saya minta, tolong diberi. Tapi kalau Anda beri, ya Anda sendiri yang rugi. Oke, nanti tolong dipahami untuk yang, walaupun kita belajar ini, tapi aplikasinya juga menyentuh Anda sebenarnya. Oke, lanjut. Lingkungan GDSS itu dilihat dari mana settingannya. Ada yang sinkron, ada yang sinkronos. Nah, ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Nah, kalau yang secara langsung, dia menggunakan semacam ini, kelompok meeting dalam waktu yang bersamaan. Nah, seperti kita sekarang. Nah, atau ada komite pertemuan dalam sebuah example. Nah, kalau tidak ada Zoom meeting atau yang sebangsa ini, tidak tahu saya mau bagaimana cara Anda belajar dengan saya. Apakah lewat email saja atau WA saja. Nah, mungkin pembelajaran tidak efektif. Sebenarnya pembelajaran yang seperti sekarang juga banyak yang nggak efektif. Saya tidak melihat Anda apakah Anda belajar sebenarnya atau tidak, karena Anda di belakang layar. Nama Anda entah di mana-mana, saya nggak tahu kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang asinkron itu juga menggunakan kelompok, tetapi dalam waktu yang berbeda. Nah, seperti di WA, kita kan tidak tahu di WA itu Anda balasnya kapan. Ada yang saat ini, ada yang besok, ada yang nanti. Nah, ini semacam asinkron. Atau menggunakan email. Email juga seperti itu, masuk hari ini, besok dibaca. Jadi keterlambatan ada. Jadi bagusnya yang asinkron ini langsung, ya. Nah, jadi kita harus memberikan semacam balance sheet atau keseimbangan di antara yang dua ini. Nah, ini kalau sifatnya grup, ya. Kalau grup ya, oke. Sekarang tipe GDSS gimana? Ini berada dalam suatu ruang keputusan, sifatnya kecil atau face to face, parallel communication, anonymity. Nah, atau dalam bentuk LAN. Nah, kalau LAN tentu kita berada dalam suatu ruangan yang terhubung satu sama lain. Nah, kemudian legislative session. Nah, ini grupnya besar. Nah, ini mungkin bisa dalam bentuk grup Zoom yang 500 atau 1000. Atau yang terakhir computer mediated conference. Nah, ini juga bisa semacam Zoom yang lebih kompleks, ya, yang multimedia dan lain-lainnya. Nah, ini sifatnya yang grup ya. Oke. Lanjut. Ini gambaran dalam bentuk matrik. Ini small, large, ya. Ini group size, member project, ya. Oke. Saya tidak menjelaskan slide demi slide, mungkin ada yang saya cut. Nah, groupware contohnya mungkin Anda sudah melihat fungsi apa, email, fax, voice, internet access. Nah, mungkin yang sering email ya, fax sudah ketinggalan, voice ini jarang, internet access sudah pasti. Atau dalam bentuk Lotus Note. Nah, ini juga bisa dibuat dalam bentuk kelompok ya. Dulu namanya Lotus, mungkin bisa saja dalam catatan Microsoft Excel zaman sekarang. Oke, ini kelompoknya yang sudah digunakan. Nanti Anda lihat mana yang sering dan mana yang tidak. Nah, ini sudah terjadi di dunia sekarang. Nah, lalu di dalam ini, kebetulan artificial intelligence
digabung di sini. Sebenarnya ada khusus topiknya. Nah, AI ini semacam kecerdasan buatan. Nah, ini semacam apa? Aktivitas yang disajikan seperti mesin yang menggunakan komputer, seperti kemampuan komputer yang ditampilkan ibarat tingkah laku yang ada di otak manusia yang bagaimana dia menginspirasikan. Ya, jadi komputer itu berperan sebagai otak manusia, itulah kesimpulannya. Dan area AI itu, historinya apa? Nah, historinya ya ini menurut si John McCarthy tahun 56 di sejarahnya, ya program AI, Gibbon Simon, IPS, ada 2 dekade yang digunakan untuk melakukan artificial intelligence ini. Nah, di mana dia mengambil studi kasus dari ini dulu, MIS dan DSS. Jadi baru muncul AI. Nah, baru muncul nanti berikutnya AO, Office Automation, ya, baru muncul nanti yang terakhir expert system. Oke, nah area AI itu apa saja? Nah, ini kalau kita lihat di sini ya ada expert system meliputi artificial hardware, robotik, perceptive neural, natural language learning. Nah, semuanya berada dalam area AI. Nah, itu area yang ada dalam lingkungan intelligence ini. Nah, lalu kita lihat lanjutannya. Ini penggunaan expert system itu yaitu dalam bentuk penggunaan komputer yang menggunakan kode, ya. Mungkin kalau Anda tahu apa aplikasi yang sudah digunakan baik seperti Grab, Shopee atau apa-apa saja itu menggunakan program coding dalam sebuah komputer itu, ya. Nah, jadi bukan sembarangan dan lagi bahasanya dalam bahasa Inggris, jarang yang bahasa Indonesia, lalu dikompil sehingga terjadilah interaksi dalam antara manusia dan komputer. Nah, kita memerintahkan komputer bisa bekerja seperti yang kita inginkan. Oke, ini model dari AI itu atau expert system. Dia selalu berangkat dari ini dalam bentuk seperti ini, expert atau knowledge management. Nah, development engine, inference engine, user interface. Nah, semuanya dia berhubungan. Oke, lalu lihat di sini modelnya. Apa yang dikatakan user interface? User yang mengikuti interaksi dengan sistem. Itu user interface. Kalau knowledge base itu menunjukkan bagaimana menerapkan suatu ilmu pengetahuan. Nah, inference engine, bagaimana kita melakukan penalaran maju dan penalaran mundur di dalam suatu interpretasi ilmu pengetahuan. Nah, kemudian development engine, bagaimana kita membuat sebuah expert system. Ya, jadi seperti saya misalnya kalau saya buatkan sebuah aplikasi dengan komputer, ya berarti itu menunjukkan suatu kepakaran. Ya, nah itu yang sudah pahami. Nah, lalu penjelasan dari yang ini yang 4 tadi, ini dirinci satu-satu, bahwa user interface itu menggunakan instruksi dan informasi. Nah, ini Anda sudah enak kalau sudah ada user interface menggunakan menu, command, natural language, and guide. Ibarat Anda menggunakan Android, pasti ada menunya. Nah, kalau dalam bentuk command, Anda terpaksa menghafal instruksi. Nah, jadi ada guide-nya lagi. Di guide-nya itu, ya seperti di komputer ada icon-icon. Kalau di Android juga sudah ada menu-menu ikonnya itu. Nah, itu yang terjadi zaman sekarang. Lalu, expert system itu menentukan apa? Solusi dan menjelaskan pertanyaan dan pemecahan masalah. Oke, knowledge gimana? Menjabarkan domain masalah. Nah, ini role-nya apa? Nah, makanya Anda menggunakan nanti, kita lihat kan, penggunaan rumus if itu. Kalau dalam Microsoft Access kita if, kalau di sini if then logic. Nah, ini dasarnya ya, tapi dalam penerapan itu berbeda bahasa. Ada yang if, ada yang if, dan segala macam. Dan lalu ada aturan. Nah, ini dalam SQL View kita lihat nanti. Nah, cerita ini saya nggak jelaskan nanti dalam prakteknya. Kita lanjut praktek nanti jam segini. Lalu kalau kita lihat pemetaannya, setiap eviden, nah ini evidennya lihat. Ya, nanti satu eviden menjadi 2 evidence ya digabung sehingga menjadi conclusion dan seterusnya. Sehingga terdapatlah hasil akhirnya conclusion. Nah, ini ada suatu aturan yang menghasilkan sebuah conclusion yang final. Ya. Nah,
Mungkin Anda cukup paham sekali melihat ini kalau sudah digabung-gabung. Terus selection ada yang bisa kita lihat secara aturan yang efisien dalam pemecahan masalah yang sulit, atau ada beberapa aturan yang lebih bisa menyatakan pandangan aturan dari 3 dan 4 yang di atas tadi. Ya. Lalu inference engine, gimana? Ini menunjukkan penalaran yang digunakan dalam bentuk konten dasar ilmunya, ya, dalam bentuk aturan yang sequence. Nah, ada 2 pendekatan, penalaran maju dan penalaran mundur. Ini data driven dan goal driven. Nah, itu nanti kita lihat, mungkin ada juga permainannya. Nah, ini. Jadi true false, dalam pernyataan true false atau dalam aljabar bool nanti. Mungkin Anda juga sudah belajar matematik ekonomi dan segala macamnya. Jika 1 benar dan 2 false dan 3 unknowns. Nah, bagaimana membuat rule-nya nanti? Kita lihat ini. Nah, ini rule 1, rule 2. Jika A, then B benar. Jika di sini, jika C dan D ini false. Nah, diadu yang 2 ini. Nanti keluar aturan sekian. Nah, B or D, ZK. Nah, true. Ya, jadi aturan itu sesuai dengan logikanya yang kita buat. Nah, akhirnya logika ini keluarlah semacam ini. Nah, nanti mana yang benar? Atau ibarat event, ya, permainan setengah kompetisi atau main bola atau apa saja, atau full competition, seperti itu aturannya. Oke, tergantung aturan yang kita ambil dalam satu forward reasoning proses, ya. Ini yang penalaran maju, nanti yang penalaran mundur gimana? Lihat nanti perbandingannya. Nah, ini yang backward, ya. Ini ceritanya gimana? Lihat dari gambar lebih sederhana. Nah, ini dia yang backward. Panahnya bukan dari depan, tetapi tetap aja dari belakang. Apanya yang mundur? Nah, ini ada 5 problem area identifikasi. If A then B, pas. Nah, dibalik ke sini lagi. Ya, if B or D then K. Nah, jadi ini semacam aturan-aturan dalam penggunaan penalaran maju dan penalaran mundur, ya. Nah, jadi logika dalam sebuah program yang harus Anda pahami. Ini juga. Nah, saya tidak jelaskan detail. Lalu nanti dalam SQL view saja. Kemudian yang dalam development engine yang 4 tadi, ya, ini menggunakan bahasa program. Nah, bahasa program yang 2 ini Anda tidak kenal. Nah, lalu saya tidak merinci. Nanti Anda bingung lagi. Ada juga yang dikenal dengan cell expert system. Nah, ini mengolah dalam bentuk penggunaan domain problem. Nah, atau ini dalam suatu penggunaan komputer juga. Nah, ini CBR, computer cache based reasoning, semacam penalaran dalam bentuk studi kasus. Di Sentry tadi saya juga lihatkan tree-nya. Nah, mungkin sudah Anda lihat tadi. Nah, lalu keuntungan dan kerugian dari expert system apa? Nah, itu manajer bisa menentukan banyak alternatif dan membuat aplikasi logik yang lebih tinggi, ya, bisa menentukan logika yang konsisten. Ini untuk manajer, ya. Kalau untuk pabrik tentunya menunjukkan manajemen tim yang lebih bagus, kemudian sebagai sumber daya ilmu pengetahuan dalam satu pabrik atau perusahaan. Nah, kerugiannya, nah, tentunya kita sulit menghandle masalah yang inkonsisten dan juga sulit atau tidak dapat menjustifikasi dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak terjadi. Itu dia. Nah, key success expert system apa? Ya, bagaimana kita mengkoordinasikan dalam pengembangan expert system dengan suatu strategi planning, lalu mendefinisikan masalah dalam pemecahan masalah yang mudah dipahami sumbernya, lalu memperhatikan semacam etika dan legal dari sistem yang disajikan, kemudian memahami pelaksanaan atau pekerjaan dari user dan apa yang diharapkan dari sebuah sistem. Lalu kita mengembangkan teknik manajemen dalam rancangan sebuah detail dari developernya. Oke, saya kira cukup itu saja, ya. Nah, itu dulu untuk cerita ini.
DSS dan AI. Saya lupa tadi ngomong bahwa ini sudah tergabung dalam 2 bab sebenarnya ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Buka layarnya. Ini yang hadir cuma 14 orang. Hanya 29 sedonya. Nah, Mbak kuliah atau main-main. Jadwal kuliah reguler, apalagi kuliah tambahan, tambah malih. Nah, bagi saya enggak saya perhitungkan, tapi nanti Anda sendiri yang bingung. Anda sudah tahu ujian dengan saya begitu sulitnya, tugas dengan saya juga begitu sulitnya. Kalau disuruh menjawab pasti tidak selesai, pasti tidak tuntas 100%. Tanya diri Anda masing-masing. Yang lainnya tidur nih, gimana nih? Ada pertanyaan enggak? Kira sebentar lagi azan Isya, kita istirahat, jam 8 kita masuk ke praktikum, tidak besok. Besok hanya mengerjakan tugas saja, Pak. Ya. Besok. Halo, ada yang bertanya? Jadi besok hanya mengerjakan tugas saja, Pak. Iya, besok Anda kerjakan. Sekarang dengar ceramah saya aja, supaya Anda boring dulu. Dengar ceramah kan boring. Kalau lama kerjaan tugas juga bare, boring dan bare. Ya, jadi gimana ya, mau jadi sarjana ya seperti itu. Lebih boring zaman sekarang lagi belajarnya, enggak tentu bantah-bantah ya, enggak. Lihat layar aja. Lah makan Jatrian. Aduh le Pak, selesai aku makan tuh Pak. Patuh lah. Adilah aku kerja tadi dari teluk Syria. Iya, Adilah. Pak. Coba lawas mayang makan kai. Alun nih, Pak. Ya, Alun kalau makan nih, Pak. alun mau kowe ada yang bertanya oh enggak nang ditanya enten ndak lama ngerti lho Pak. Biasalah Pak cerita surang. Ya kan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan cukup sampai di sini dulu. Kita nyambung jam 8 dengan link yang sama nanti ini ya. Oke. Nah, saya stop. Silakan mau makan, mau salat dan segala macamnya. Masih ada setengah jam. Saya end.